Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat hari ini nggih? Sehat. Ya, alhamdulillah. Sebelum Pak Afif memulai kegiatan pada pagi hari ini, akan Pak Afif presensi terlebih dahulu. Adista, Akbar, Alenta, Alif, Ardan, Satria, Siva, Utia, Feby. Ya, alhamdulillah semuanya masuk 32. Untuk kegiatan di pagi ini, Pak Afif akan menyampaikan materi tentang kebinekaan, yaitu topik 3, berdamai dengan diri atau damai mulai dari diri. Nah, ini nanti Pak Afif akan menyampaikan materi tentang berdamai dengan diri atau damai mulai dari diri kita sendiri. Oke, sebelum Pak Afif lanjut, nanti tujuan dalam pertemuan atau kegiatan kita pada pagi hari ini adalah nanti kalian akan memahami tentang konsep ragam identitas. Kemudian akan Pak Afif berikan contoh nanti tentang welas asih terhadap diri sendiri. Welas asih terhadap diri sendiri. Kemudian anak-anak pernah nggak merasakan, dijawab jujur saja nggih, pernah tidak merasakan minder atau malu dengan dirimu sendiri? Pernah? Sering? Kira-kira kenapa? Karena keadaan fisik? Iya. Oke, karena ekonomi orang tua? Karena kepintaranmu tidak sama dengan kepintaran temanmu? Atau karena minder nilainya jelek? Pernah minder seperti itu? Oke, pernah nggih? Sering. Oke, jadi kenapa kamu malu dengan keadaan itu? Kenapa kamu malu? Malu, Pak. Karena berbeda. Karena kamu rasa kamu lebih buruk dari temanmu. Gitu. Merasa lebih rendah, merasa lebih buruk dari temanmu. Seperti ini nggih. Untuk identitas yang ada atau melekat pada dirimu sendiri, itu sebenarnya identitas yang seharusnya tidak perlu kamu itu merasa malu ataupun merasa minder. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti silakan diperhatikan video yang akan Pak Afif putar di layar LCD. Silakan diperhatikan. Dicermati dengan saksama. Pilih kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda
identitas itu wajar. Namun, mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Ya, diperhatikan Pak Afif. Sudah dilihat videonya nggih? Jelas? Mudeng? Oke. Setiap orang itu punya identitasnya masing-masing. Dulu waktu kamu pertama datang ke sekolah, ke SMP 5 Korea ini, pertama datang ke sekolah itu mesti berkelompok, berkumpul sesuai identitasnya. Ada yang berkelompok sesuai lulusan SD-nya. Ya jelas. Sudah kenal, sesama SD kumpul biasanya. Ada yang berkumpul sesuai dengan jenis kelaminnya, wedon karo wedon, lanang karo lanang. Ada yang berkumpul sesuai dengan satu desa. Sudah kenal sebelum masuk ke SMP 5 dan lain sebagainya. Nah, identitas-identitas itu sudah kamu miliki sebelum kamu mengenal dengan temanmu sendiri. Itu nggih. Yang terpenting disampaikan di sini adalah tidak boleh ada yang merendahkan. Tidak boleh ada yang merendahkan. Oleh karenanya, karena identitas itu sudah melekat pada dirimu sendiri, maka harus disyukuri. Oke, supaya lebih jelasnya, masuk ke identitas pribadi, bukan lagi ke sosial satu dan yang lain. Diperhatikan. Identitas untuk perpribadi. Saya perhatikan video yang kedua. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik,
mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Sudah dilihat? Agak membuka mata hati. Oke, perhatikan. Dulu Pak Afif pernah merasakan di satu titik di mana Pak Afif duduk sepertimu di SMP dan SMA. Itu Pak Afif sangat stres dengan keadaan fisiknya Pak Afif. Karena Pak Afif biyen luwih cilik Kang Junior. Bocah ireng, rambutnya keriting kayak wong Papua. Persis seperti apa yang Pak Afif rasakan di dalam video. Pak Afif mau mencari, ya Allah nyong jeneng kayak teman, ya Allah jeneng kulit ireng, jeneng rambutku keriting dan sebagainya. Karena Pak Afif belum punya ilmu. Zaman sekolah masih labil, ya mau? Karepe ben gagah karo motor lanang. Motor-motoran, sing wedon karepe ben gagah tiktokan. Dicantikna, masuk kamera, joget-joget, share Instagram, share Facebook dan lain sebagainya. Nyong HP-nya sing Apple, sing terbaru, ben kanca-kancaku ngergani aku dan sebagainya. Banyak standar-standar yang yang ditentukan oleh lingkungan, tapi sejatinya kita tidak bisa memenuhinya. Jelas nggih? Contoh seperti tadi. Ada beberapa identitas yang mengajarkan bahwa nek wong ayu kuwe kudu rambutnya sing lurus putih. Karena itu standar yang didoktrinkan di dalam iklan nang televisi. Itu mbok. Apa iklan Sunslick siki sing wong ireng rambutnya brindil jarang. Anane wonge putih, rambutnya terurai, dawa meling, rapi dan sebagainya. Itu memang cantik, memang. Tapi kita tidak boleh menghakimi nek berarti kewalikane wong sing rambutnya brindil karo sing kulite ireng berarti ora ayu sama sekali. Ora. Enggak seperti itu. Cara menilainya enggak seperti itu. Adapun sama nek siki diomong lemu kuwe berarti ora ayu, buktine nang negara endi? Mauritania apa mana tadi ya? Gue wong sing lemu malah diomong sing ayu karena beda-beda, standarnya beda-beda gitu loh. Nah, kita sebagai orang Indonesia tidak boleh mempunyai standar nek wong sing ganteng gue berarti wong sing kaya K-pop Korea. Sing putih, sing apa? Sipit, irunge mancung, bibirnya tipis, rambutnya lurus, dhuwur, ideal. Lah kuwi kon golek teka iku angel banget. Jelas, nggih. Jadi untuk yang hal-hal seperti ini secara fisik itu tidak boleh diterima secara mentah, itu nggih. Karena tidak semua orang tidak semua orang bisa dituntut untuk satu, kudu wonge sing putih, dua, kudu wonge sing rambutnya lurus, tiga, kudu wonge sing langsing apakah cek lemon, ora bisa. Tidak bisa seperti itu. Gitu nggih. Nah, sekarang jika memang Allah menentukan sing ganteng gue sing putih, sing ayu gue sing rambutnya lurus, engko-engkone Gusti Allah menentukan seperti itu berarti tidak ada nilai keadilan, tapi Allah adil. Kayak Pak Afif sing wong ireng gering iki ya oleh bojo sing ayu. Bojone Pak Afif ya ora ireng, ya putih biasa. Lah karena Allah memberikan posisinya itu secara adil, itu nggih. Nah, siki betapa tidak adilnya ketika wong-wong kayak Pak Afif iki ora payu ora sapa ora gelem sing bojo karo Pak Afif merga Pak Afif ireng. Ora. Ternyata ya anak baik. Tapi malah maaf ya, tapi malah kamu akan lebih menghargai seseorang, karena kamu lebih dewasa. Tidak hanya secara fisik, tapi secara hati, sikap, sifat, pikiran, kebijaksanaan, kedewasaan. Betul?
Engko nek wis mandan SMA Mas mandan dewasa wis ngrasakna oh nyong nyaman karo kae walaupun kancane nyong anu ireng betusel. Ketone raine ora ganteng ora ayu tapi Pak wonge apik karo aku Pak. Nek ana PR nyong gelem diwarai. Nek ana apa-apa nyong direwangi, kamu akan lebih nyaman seperti itu. Jelas nggih. Sekarang jika bukti maaf. Jika bukti memang kecantikan dilihat dari putih rambutnya lurus wong sing dhuwur mancung lambene lah. mancung irunge seperti itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa artis-artis sinang TV gue sing malah wong ayu-ayu karo wong ganteng-ganteng malah sering cerai, sering putus, sering ora akur, sering banyak sekali konflik sing sidane pada tidak bisa berdamai dan malah pisah. Maaf, malahan tanggamu wis nini kaki-kaki teot perot elek kabeh wis anu pada beleken anu kayak kaki sih wis orang genah malah pada urip selawase alhamdulillah tekan pada mati tesi pada dari siji ora bercerai. Itu Mbok, itu membuktikan bahwa perbedaan identitas atau harus menyayangi diri sendiri itu wajib di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ora oleh Pak nyong kudu dadi kayak artis Korea ben kanca-kancaku seneng nyong ya ora bisa. Lo karo kepriwe? Gitu nggih. Nah, tadi caranya adalah standarnya adalah dengan memperbaiki hati kita, pikiran kita, kedewasaan kita, sikap dan perilaku kita itu justru malah akan menambah nilai kita dengan teman lain, dengan seseorang, dengan teman lingkungan. Gitu nggih. Oleh karenanya silakan dengan berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama Pak Afif dan Bapak Ibu guru tidak menyarankan kalian punya standar sesuai dengan sinang TV. Artis pada di sedet pinggirnya nyong kudu di sedet Pak Benyong keren ora malah jadi wagu we. Bocah desa di sedet terus di apa semir maning. Ora jadi keren malah kayak sapu duk. Kayak sing nyapu sing sapu tepes malah jadi kayak gue. Ora jadi keren ora. Itu nggih. Misalkan Pak nyong minder Pak, nyong ora duwe duit Pak, kancaku pada sugi-sugi. Itu bukan jadi patokan kowe dijauhi enggak. Kowe biasanya minder karena kesimpulan dari dirimu sendiri. Jadi kancamu biasa bae, tapi nyong minder Pak, nyong rain 30, nyong rain 30, nyong ranking selawe, nyong rain 30. Biasa bae jare kancamu, tapi kowe sing minder. Tidak boleh minder seperti itu. Jelas nggih? Oleh karenanya karena kemarin ada satu momen yang penting ini Pak Afif sambungkan dengan Al-Quran yang ada di dalam kemarin di itu loh yang viral di apa Sinang Qatar loh. Apa? Surat apa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Kedekna bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Itu nggih. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Perhatikan. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Mulane ora ulih anane sing jenengan lagi viral LGBT, ngerti LGBT? Lanang seneng lanang, wedon seneng wedon. Ki ora ulih. Wis genah nang Al-Qur'an diciptakan min dzakari wa unsa. Nek ana sing kaya berarti pengikut mbiyen sing kaum Nabi Lut sing dikutuk pada mati pada diwe bencana karena maaf nggih lanang seneng lanang wedon seneng wedon ra ulih kene wis ana iki minta kare Pak Unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila dan kami jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku beda-beda bangsanya dan beda-beda identitas sukunya lita'arafu untuk saling mengenal. Kata kuncinya di sini inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah kudu masalah kowe sing gede dhuwur putih, kudu masalah kowe sing cantik banget nganti glowing, perawatan, rebonding, karo pon samendina arep turu karo
Bukan itu yang dimasalahkan untuk yang paling mulia. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Indallahi atqakum, adalah kamu sekalian yang bertakwa. Oleh karenanya, untuk mencintai diri sendiri, jadikanlah standarisasinya itu bukan standarisasi orang lain. Nek kowe nggolet senenge wong liya ora ana pole. Mudeng ora? Kowe iki nggolet senenge wong liya, maaf nggih. HP-mu elek wis jadul. Samsung sing semono tuh wis ora payu iki. Lah kowe sing golek HP sing apik maning. Ngesuk ora ganti tahun, ganti bulan, ana HP sing apik maning, ganti maning. Apik maning, ganti maning. Kuwi terus ora bakal bisa di stop. Nek kowe golek relane menungsa. Mulane kudune golek relane Gusti Allah. Nek golek relane Gusti Allah, kowe bakal ayem. Pernah ada satu cerita, ini cerita terkenal. Jadi anak bapak-bapak karo anak karo keledai kecil atau jaran cilik. Ketika melewati satu kaum, gue keledainya mau dituntun tok. Nang ramane kalau nang anake lanang. Dia akan ya ibaratnya arep cilacap iki lho ngrewati desa-desa iki. Gue diomong nang satu kaum diomong, "Wong kok gobele ora mikir." Duwe jaran cilik ora ditumpaki, berarti bodoh ki wonge. Sidane anake numpak. Mlaku maning, bapake nuntun anake numpak. Nang satu kaum diomong maning. Anak ora sopan karo ramane, malah ramane sing nuntun anake sing kurang dhuwur. Salah maning. Anake medun, ramane sing numpak. Anake sing nuntun. Rama ora perhatian karo anak. Anake wis guna-guna kaya kuwi aku malah kesel-kesel ciri-ciri malah anaknya kon nuntun ramane sinang dhuwur keledai gue berarti rama orang mikir gue. Salah maning. Sidane apa? Keledene kuda sing cilik mau dijunjung digendong. Nang ramane karo nang anake. Sidane nang kaum terakhir dia mau maning kayak wong paling bodoh kae. Duwe jaran malah ora ditumpake, malah jarane sing numpak wonge. Ini adalah satu perumpamaan. Kowe wis tahu apa urung? Pak, nyong kayak salah. Pernah seperti itu? Pernah pasti. Nah, yang harusnya gimana? Silakan kamu harus berpendirian dengan memegang suatu kebaikan dan kebenaran, gitu nggih. Tapi jangan seperti ini. Pak, nyong kayak salah, cuma lah, kowe ngapa sih? Lah aku lagi nggarap ulangan nyontok, Pak. Oh ya salah. Lah gara-gara nyontek, Pak. Oh ya salah. Lagi nggarap ulangan nyong balangi kertas sing aku pakai salah. Juga apa salah iki, Pak? Ya pancen kowe sing salah. Tapi nek pancen sekarang ya, sebaik-baiknya kamu, sebaik-baiknya teman kita itu mesti ana eleke. Ya, Mbok. Mulane berusaha dadi wong sing apik. Wong sing apik kadang diomong elek apa meneh jadi wong elek, jelas. Oleh karenanya mulai dari sekarang kuncinya berarti supaya lebih berdamai dengan diri harus bersyukur. Satu, yang kedua, jika menemui kegagalan tidak boleh bersedih dan menyerah secara dalam ya Allah nganti sedih nganti ora soleh nganti ora sarap nganti ora madang ora oli. Itu namanya frustasi. Tidak boleh berputus asa. Itu nggih. Oke, jadi mulai dari sekarang Pak Afif minta tolong berdamailah dengan dirimu. Nek kowe bisa berdamai dengan dirimu, maka kamu akan bisa berdamai dengan teman-temanmu. Itu ya. Oke. Untuk penjelasan Pak Afif pada kegiatan hari ini yaitu tentang damai mulai dari diri. Silahkan kalian perhatikan, jangan dulu memikirkan nyong kudu mendamaikan kancaku sing pada berselisih. Kamu damaikan dulu jiwa, raga dan dalam dirimu ini supaya bisa melangkah nek awake positif menjaba bakal positif. Itu nggih? Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada kegiatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang Pak Afif sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kalian, dan silakan mulai dari sekarang tidak boleh berkata dan mempercayai bahwasanya orang lain lebih baik dari saya. Kae lebih suki kanyo, enggak, harus bersyukur dengan diri sendiri. Itu nggih.
Oke, marilah kita tutup kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, berdoa selesai. Pak Afi tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.